Salam jumpa Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh pelosok Nusantara. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana membuat dokumen atau formulir refleksi tindak lanjut di PMM. Seperti yang sudah kita buat, mulai dari awal persiapan, kemudian observasi, kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut, dan terakhir dari praktik kinerja yang akan kita lakukan, yakni membuat dokumen atau formulir tindak lanjut di PMM ini. Nah, langsung saja saya akan membukakan pengolahan kinerja guru saya di PMM. Bapak Ibu guru juga bisa mengakses, membuka untuk mengikuti setiap step yang saya berikan. Nah, yang tampil di sini ini praktik kinerja saya sudah mencapai 75%. Karena sesuai dengan perencanaan saya bahwa yang 25% ini akan saya penuhi dalam rentang waktu April sampai Mei. Sehingga memasuki bulan Juni itu punya saya sudah harus diselesaikan. Artinya yang 25% ini sudah terpenuhi, maka progres yang tampil di sini adalah 100%. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan yang 25% ini, yakni membuat dokumen atau formulir refleksi tindak lanjut. Bagi Bapak Ibu guru yang masih dalam progres di bawah 75% dan masih membutuhkan bantuan bagaimana membuat dokumen tindak lanjut dan lain sebagainya, Bapak Ibu silakan mengakses video-video yang telah saya buat. Nah, kembali lagi pada bagian ini, kita lihat di sini bahwa tagihan yang harus dipenuhi guru dalam PMM ini adalah, yang pertama itu adalah praktik kinerja, kemudian yang kedua itu adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga itu adalah tugas tambahan, kemudian satu lagi yaitu perilaku kinerja. Itu semua akan dinilai oleh atasan atau kepala sekolah kita. Setelah kita memenuhi semua tagihan itu, maka pada akhir bulan Juni kita sudah bisa memperoleh penilaian atau mendapatkan nilai yang diberikan oleh atasan kita. Nah, saya langsung membuka praktik kinerja saya. Kita fokus di sini ya Bapak Ibu guru. Nah, ini ada bagian-bagian yang telah saya selesaikan, dan tentunya juga ini sudah di-ACC oleh kepala sekolah sehingga saya bisa melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Pada bagian ini sudah centang hijau, ini juga sudah, dan setelah di sini saya membuat dokumen tindak lanjut, maka pada bagian ini sudah bisa saya akses, dan untuk ini saya belajarnya di PMM dan itu saya sudah selesaikan. Itu yang disebut dengan pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut yang saya lakukan itu di PMM. Dari sana saya belajar, setelah dari sana saya akan membuat refleksinya. Dan refleksinya itu yang akan kita buat pada bagian ini. Pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, saya klik lanjutkan. Nah, Bapak Guru, ini saya sebelumnya sudah mengisi, sudah lengkap semuanya. Ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan, masing-masing bagian 4 pertanyaan. Itu saya sudah mengisi dan saya buatkan dalam draft. Nah, yang saya mau jelaskan di sini Bapak Ibu guru, ini adalah dokumen refleksi tindak lanjut. Dokumen refleksi tindak lanjut ini kita buat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui, mulai dari tahapan persiapan, terus mulai masuk kepada observasi. Kita diobservasi oleh kepala sekolah di dalam kelas, kemudian setelah observasi kita akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk dilanjutkan dengan tindak lanjut di PMM bagi Bapak Ibu guru yang memilih belajar di PMM. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang tidak memilih belajar di PMM, itu tidak dilaksanakan nanti di PMM, tapi di luar PMM. Itu tergantung pilihan masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, kembali lagi bahwa setelah kita melakukan diskusi tindak lanjut dengan kepala sekolah, maka kita akan melanjutkan dengan
tindak lanjut. Tindak lanjut itu seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa itu kita akan mempelajari materi baik di PMM dan selain PMM. Setelah kita mempelajari materi di PMM dan selainnya di PMM itu, kita akan melakukan refleksi tindak lanjut, dan hasil refleksi tindak lanjut itu kita akan mengisi pada bagian ini Bapak Ibu Guru, yakni dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, bagaimana membuat dokumen refleksi tindak lanjut? Di sini Bapak Ibu Guru silakan melihat bahwa ini ada diberikan beberapa pertanyaan. Ini namanya formulir refleksi tindak lanjut. Ini pilihan belajar saya yang saya sudah buat di tahapan pengisian dokumen tindak lanjut. Itu isian-isian yang sudah saya isikan, maka akan tampil di sini. Isian-isian yang saya buat di situ dan tampil di sini, ini akan memandu saya untuk mengisi formulir refleksi tindak lanjut ini. Nah, di sini tujuan tindak lanjut yang sebelumnya sudah saya isikan itu dan sudah di-ACC oleh kepala sekolah muncul di sini. yakni itu tujuannya sudah ada. Kemudian upaya tindak lanjutnya yang akan kita buat saat ini, kemudian periode tindak lanjutnya dan sebagainya. Dan yang harus kita fokuskan di sini dalam membuat formulir refleksi tindak lanjut adalah upaya tindak lanjut, Bapak Guru. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Dari upaya tindak lanjut ini ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini isinya adalah saya memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu disiplin positif dan bagaimana menciptakan budaya disiplin positif dari dalam diri peserta didik, di mana disiplin positif itu lahir bukan dari pemaksaan kehendak guru, pemaksaan aturan atau menakut-nakuti peserta didik dengan hukuman-hukuman agar mereka dapat dikendalikan. Namun disiplin positif lahir melalui bantuan guru yang mengerahkan mereka kepada upaya pengenalan diri, kesadaran diri, dan pengenalan nilai-nilai diri. Nah, itu inspirasi baru yang saya dapatkan ketika saya melakukan pilihan belajar yang sudah saya buat sebelumnya, dan di situ ada inspirasi baru yang saya dapatkan. Nah, inspirasi baru itu saya tuliskan di sini di kolom inspirasi Bapak Ibu Guru. Kemudian pertanyaan berikut adalah berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi ini berdasarkan inspirasi yang sudah kita dapatkan, itu apa perubahan praktik. Nah, ini diisikan pada capaian. Ini saya juga sudah isikan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, dalam setiap upaya itu kan tentu pasti ada tantangan, dan tantangan itu yang kita rasakan itu kita refleksikan apa tantangan yang kita temui, itu dapat kita tuliskan di sini kolom di sini ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, ini Bapak Ibu Guru silakan mengisikan di sini. Nah, karena terlalu panjang Bapak Ibu Guru, saya tidak bisa membaca satu demi satu demi menghemat waktu juga. Tapi bagi Bapak Ibu Guru yang ingin melihat contoh isian saya ini, melihat contoh isian formulir refleksi tindak lanjut saya ini, saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Seperti ini Bapak Ibu Guru, saya coba membukakan supaya Bapak Ibu Guru bisa memakai itu sebagai acuan yang bisa membantu Bapak Ibu Guru dalam membuat dokumen refleksi tindak lanjut. Ini saya sudah buatkan. Oke, ini di Google dokumen saya. Ini semuanya saya sudah buatkan di sini Bapak Ibu Guru. Refleksi tindak lanjut observasi kelas, RHK penerapan disiplin positif. Ini jawaban-jawabannya sudah saya buatkan. Nanti bagi Bapak Ibu Guru yang ingin memperoleh isian-isian ini, nanti Bapak Ibu Guru tinggal download, linknya akan saya taruh di bagian deskripsi. Oke, kembali lagi ke bagian pengelolaan kinerja. Nah, itu untuk
pengisian formulir refleksi tindak lanjut pada pilihan belajar tentang disiplin positif yang telah saya pelajari, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya isikan. Kemudian pada bagian pemilihan belajar dari PMM itu ada pada saat pembuatan modul dokumen tindak lanjut itu kan saya memilih belajar dari PMM, belajar beberapa modul dari PMM. Yang saya pelajari itu adalah tentang disiplin positif, kemudian konsep restitusi, dan itu sudah saya selesaikan. Nah, di situ setelah saya menyelesaikan PMM, setelah saya belajar dari sana, maka kita akan mengisi refleksi di bagian ini Bapak Ibu Guru. Jadi setiap refleksi yang akan kita isikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini itu harus kita buat sinkron, nyambung ya Bapak Ibu Guru. Kita tidak boleh mengada-ngada, tapi kita harus mengisi sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari. Nah, panduannya di sini Bapak Ibu silakan lihat upaya tindak lanjut. Ini ada kaitannya dengan di sini Bapak Ibu Guru. Jadi jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4 itu saling nyambung Bapak Ibu. Dia tidak bisa terputus atau dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia merupakan satu kesatuan. Karena di sini ada inspirasi, kemudian dari inspirasi itu perubahan praktik yang akan kita buat, kemudian dari perubahan praktik yang kita buat itu nanti pasti akan ada tantangan, dan tantangannya itu kita isi di sini. Kemudian setelah itu bagaimana rencana mengatasi tantangan itu. Jadi saling nyambung Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat sesuatu atau mengisikan formulir refleksi tindak lanjut ini secara tidak nyambung, tidak ada kaitan. Itu tidak boleh Bapak Ibu Guru, tapi kita harus membuatnya secara benar. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang pada saat membuat dokumen tindak lanjut itu tidak memilih pilihan belajar di PMN, maka Bapak Ibu Guru hanya sampai di bagian ini saja. Ada bagian 4 pertanyaan ini saja dan 4 isian ini saja. Hanya sampai sini Bapak Ibu Guru. Untuk bagian yang di sini itu tidak ada. Namun karena saya memilih pilihan belajar di PMM, maka akan tampilnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Dan ini harus saya selesaikan, saya isikan, dan pertanyaannya juga sama dengan pertanyaan-pertanyaannya di atas. Nah, tetapi di sini isiannya itu dalam konteks yang sudah saya pelajari tentang modul restitusi itu berkaitan dengan pengolahan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengolahan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, kita lihat salah satu contoh pertanyaan dan contoh isian yang telah saya buat di sini, yakni di sini Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru silakan lihat pertanyaan itu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini karena saya mempelajari tentang konsep restitusi di PMM, maka inspirasi yang saya dapatkan itu adalah saya memiliki pemahaman yang benar tentang restitusi, di mana fokusnya adalah pada solusi bukan masalah. Ketika peserta didik berperilaku salah dalam kelas, maka yang perlu dilakukan adalah segitiga restitusi atau mengaplikasikan prinsip segitiga restitusi itu, yang terdiri dari menstabilkan identitas peserta didik agar tidak semakin terpuruk dalam kesalahan. Kemudian yang kedua itu memvalidasi perilaku yang salah supaya dapat mengetahui alasan di balik kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah bagian dari segitiga restitusi, dan itu adalah inspirasi baru yang saya dapatkan ketika saya belajar di PMM. Kemudian pertanyaan berikut, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi perubahan praktik yang telah saya lakukan itu yang telah saya lakukan itu adalah ketika peserta didik melakukan kesalahan di kelas, maka yang saya lakukan pertama kali adalah menguasai diri. Ini berkaitan dengan penguasaan diri guru agar tidak menghakimi atau menyalahkan peserta didik. Kemudian menciptakan suasana positif, berusaha untuk menenangkan diri, kemudian membangun suasana yang akrab atau suasana positif. Kemudian mengajak murid berpikir dan menganalisa masalahnya. Kemudian memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik untuk memikirkan solusi atas masalah yang dilakukannya.
serta memberikan apresiasi agar mereka memiliki kebanggaan atas diri karena berhasil menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh yang telah saya tempuh. Ya, ini saya mendapatkan inspirasi dan perubahan praktik yang saya lakukan di kelas. Dan itu adalah bagian-bagian ini terlepasnya Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru silakan mendownload sebagai contoh, atau bisa kalau Bapak Ibu Guru punya topik yang sama dengan saya, yaitu tentang disiplin positif atau restitusi, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan format isian saya ini Bapak Ibu Guru, atau formulir refleksi tindak lanjut yang telah saya buat ini Bapak Ibu Guru. Nah, setelah selesai seperti ini Bapak Ibu Guru, selanjutnya adalah kita tinggal mengklik tombol kumpulkan bagi Bapak Ibu Guru yang merasa bahwa formulir refleksi tindak lanjut ini sudah benar, sudah selesai. Tapi bagi Bapak Ibu Guru yang masih belum yakin atau masih ingin menambahkan atau mengurangi bagian-bagian isian yang lain, Bapak Ibu Guru silakan mengklik tombol simpan draft. Karena saya sudah yakin dengan refleksi yang saya buat ini, maka saya akan klik tombol kumpulkan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu Guru, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi Bapak Ibu Guru yang tombol-tombol simpan draft dan kumpulkan tadi itu Bapak Ibu Guru, itu tidak terlalu berpengaruh, karena kita mungkin sering berpikir bahwa kalau sudah ada tombol draft dan kumpulkan, setelah kita memilih tombol kumpulkan maka kita tidak bisa mengubah. Tapi di sini ada keterangan bahwa walaupun kita memilih tombol kumpulkan, itu masih bisa diedit ya Bapak Ibu Guru. Jadi jangan khawatir, terserah Bapak Ibu Guru mau memilih simpan draft atau kumpulkan, tidak menjadi masalah, karena sekalipun kita memilih tombol kumpulkan, kita masih bisa mengedit Bapak Ibu Guru. Jadi saya centang ini, kemudian saya pilih kumpulkan. Nah, setelah saya pilih kumpulkan, maka tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu Guru. Sudah centang hijau. Kan awalnya tadi adalah gembok yang terbuka ya, tapi karena saya sudah menyelesaikan ini, maka semua tahapan yang ada di sini itu sudah centang hijau. Berarti bagian yang 25% yang tadi saya belum tuntaskan itu, sehingga nantinya akan mencapai presentasi 100%, maka sudah saya selesaikan. Oke, kita kembali ke depan untuk mengecek apakah perubahannya itu dari 75% menjadi 100% atau masih tetap 75%. Oke, kita kembali. Dan ternyata masih 75%. Dan itu yang pada saat kita menyelesaikan yang tampil tadi Bapak Ibu Guru, pada saat kita mengklik tombol kumpulkan, kan di situ ada pernyataan bahwa penilaian kepala sekolah. Jadi nanti setelah dokumen refleksi tindak lanjut itu kita selesaikan, tidak otomatis merubah presentasi ini menjadi 100%, karena ada satu tahapan lagi yang harus dilengkapi untuk bisa mencapai 100% ini, yaitu penilaian dari kepala sekolah. Jadi kita tunggu saja penilaian dari kepala sekolah Bapak Ibu Guru. Ketika kepala sekolah sudah melakukan penilaian, sudah meng-ACC refleksi tindak lanjut kita, maka dengan sendirinya pada bagian ini akan berubah menjadi 100%. Oke, sebagai tambahan informasi Bapak Ibu Guru, jadi saat kita menyelesaikan praktik kinerja guru ini, kita jangan berpikir bahwa kita sudah selesai dan kita sudah bisa mendapatkan nilai. Tidak Bapak Ibu Guru, masih ada bagian-bagian yang sudah saya katakan tadi, yaitu ada dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi, dokumen-dokumen tentang pengembangan kompetensi, kemudian dokumen-dokumen dari tugas tambahan. Kalau dokumen pengembangan kompetensi itu kan berkaitan dengan sertifikat yang sudah Bapak Ibu kumpulkan selama ini. Sertifikat itu kan bisa beroleh dari mengikuti workshop, mengikuti pembelajaran modul di PMM sampai memperoleh sertifikat, dan itu semua akan kita kumpulkan di sini Bapak Ibu Guru. Dan setelah Bapak Ibu Guru menyelesaikan pengumpulan dokumen-dokumen ini, nanti ada penilaian perilaku, dan penilaian perilaku itu poinnya sangat besar Bapak Ibu Guru, karena yang mendapatkan poin yang sangat besar itu adalah pada praktik kinerja dan praktik
perilaku kerja. Dua bagian itu yang sudah kita buat pada saat RHK itu yang akan menjadi porsi penilaian utama Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan yang pada saat kita membuat RHK itu ada keterangan di situ hanya sebagai option Bapak Ibu guru. Jadi kita wajib untuk mengupload dokumen-dokumen ini, tapi itu bukan menjadi penilaian utama. Nanti Bapak Ibu guru bisa memberitahukan juga kepada kepala sekolah. Bagi yang kesulitan bisa sharing-sharing tentang hal ini, karena selama ini yang saya dengar dan saya lihat di berbagai kegiatan ataupun share-share video-video itu, saya melihat bahwa seolah-olah pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu menjadi hal yang sangat-sangat utama, tapi sebenarnya itu kebalikan ya Bapak Ibu guru. Yang menjadi penilaian utama bagi Bapak Ibu guru sekalian dalam pengolahan kinerja ini yaitu ada pada bagian praktik kinerja dan perilaku kerja guru. Itu yang menjadi porsi penilaian utama. Untuk yang dokumen ini menjadi option atau pilihan, tetapi wajib untuk dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu guru tidak mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di sini, maka pada saat finalisasi penilaian itu untuk pemberian nilai dari atasan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah itu tidak bisa memberikan nilai kepada Bapak Ibu guru karena ada dokumen-dokumen yang tidak Bapak Ibu guru lengkapi. Dan ini patut untuk diingat. Jangan menganggap remeh dokumen-dokumen yang Bapak Ibu guru kumpulkan itu, tapi Bapak Ibu guru wajib untuk melengkapi atau memenuhi tagihan yang ada di situ. Karena itu adalah persyaratan bagi penilaian atau nilai yang akan diberikan kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu guru terkait dengan dokumen refleksi tindak lanjut yang saya buat. Bapak Ibu guru silakan mendownloadnya di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.